Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Godly Family, belakangan kita digelisahkan dengan berita badai pemutusan hubungan kerja. Seiring dengan kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, berbagai sektor industri tidak luput dari badai ini. Mulai dari perusahaan kecil sampai besar, semua terkena dampaknya. Betapa sulitnya orang-orang berjuang untuk hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Di tengah keadaan seperti ini, tidak jarang orang memilih bersungut-sungut, marah, atau apatis dengan keadaan yang ada. Namun, apakah dengan melakukan hal-hal tersebut kita akan menjadi lebih bahagia? Tentu tidak. Justru beban hidup akan terasa semakin berat, bahkan hidup akan semakin terpuruk. Lalu bagaimana agar kita mampu bahagia dan bersukacita, bahkan ketika keadaan tidak sedang baik-baik saja? Kuncinya adalah hidup penuh syukur. Godly Family, hal inilah yang Paulus nasihatkan pada jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Godly Family, saya yakin bagi Paulus, penulis Tesalonika, mengucap syukur dalam segala hal bukan hal yang mudah. Kehidupan Paulus setelah percaya tidak berjalan mulus-mulus saja. Dalam pelayanannya, ia mengalami begitu banyak kesulitan. Dia mengerti apa artinya disalah mengerti, dianiaya, ditinggalkan, dilupakan, diperlakukan dengan kejam, difitnah, mengalami kapal karam, diserang, kelaparan, dipenjara, dan ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Dalam keadaan yang demikian, dia masih bisa berkata, mengucap syukur atas segala hal, dan menasehatkan jemaat Tesalonika yang sedang di tengah-tengah penganiayaan untuk mengucap syukur. Godly Family, mudah bagi orang yang hidupnya aman dan nyaman menasihati orang untuk mengucap syukur, daripada yang sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tidak mudah bagi orang yang sedang dalam keadaan terhimpit untuk menasihatkan demikian, karena himpitan yang dialaminya. Paulus bisa saja bersungut-sungut seperti orang Israel. Namun Paulus memilih bersyukur dalam segala hal. Apa yang membuat Paulus sanggup melakukannya? Yang membuat Paulus sanggup melakukan itu adalah ingatan akan karya Tuhan dalam hidupnya. Dia ingat bagaimana dia diselamatkan oleh Kristus. Dia ingat penyertaan, kebaikan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ingatan tentang kasih karunia, kebaikan, dan pertolongan Tuhan memampukan dia untuk sanggup mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan Paulus tahu itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Godly Family, keadaan ke depan mungkin akan semakin baik. Namun bisa jadi keadaan akan semakin buruk. Dalam keadaan yang tidak terprediksi itu, mari kita memilih untuk tidak hidup dalam sungut-sungut dan kemarahan. Mari kita memilih untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Mari kita terus ingat karya Tuhan dalam hidup kita, kasih karunia, penyertaannya, dan kebaikannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ingatkan kami akan kasih karunia, kebaikan dan penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan mengucap syukur dalam segala hal dan dalam segala keadaan, bahkan ketika keadaan kami sedang terhimpit dan sedang tidak baik-baik saja. Amin.